Wa sunanuhu asyaratu asyaha. Jadi sunnah-sunnah dalam berwudu itu ada 10 macam. Apa saja yang menjadi sunnah-sunnah wudu? Pertama, atas niatu, membaca basmalah. Ya, jadi sunnah pertama adalah membaca basmalah. Hukumnya sunnah. Ya, awaluhu ketika awal wudu. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi paling sedikit bismillah. Ya, ketika kita misalkan sambil mencuci tangan ya bismillah. Ya, paling sedikit atau bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gini, lupa nih kita biasa baca bismillah, ya ambil sunnah bismillah, tiba-tiba saat cuci tangan telapak tangan kita lupa baca bismillah. Lalu bagaimana? Boleh kita ingatnya di mana? Misalkan ingatnya saat mencuci telinga, ya boleh membaca bismillah. Wa ghuslu kafaini qabla idkhalihima. Yang kedua, sunnah dari berwudu adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum ya qabla idkhalihima al-ina, sebelum keduanya masuk ke dalam wadah yang airnya ingin kita ambil. Misalkan begini, ya kita tidak menggunakan gayung dalam mengambil air. Ya misalkan wudunya di kolam, ya kita tidak menggunakan gayung tapi menggunakan tangan sebagai gayung nih. Tangan ini kita fungsikan sebagai gayung. Maka sebelum kita masukkan tangan itu ke dalam suatu wadah untuk kita ambil airnya, maka disunnahkan untuk dicuci dulu. Ya, dibersihkan. Agar apa? Agar kotoran-kotoran yang nempel di telapak tangan kita itu tidak masuk ke dalam air yang kita gunakan untuk berwudu. Ya, sekalipun kita yakin bersih tangan, ya tapi disunnahkan untuk mencuci kedua tangan. Wal madmadatu. Yang ketiga sunnah dari berwudu adalah madmadah. Ya, apa itu madmadah? Yakni berkumur-kumur. Ya, jadi setelah bismillahirrahmanirrahim maka disunnahkan untuk berkumur-kumur. Wal istinsyaku, yang keempat adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali. Ya, jadi yang disebut dengan istinsyak adalah menghirup air, yang menyedot air dari hidung kemudian dikeluarkan kembali, bukan mengusap hidung tapi memasukkan air ke dalam hidung. Wa mashu jami'i ra'si, yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Ya, kalau tadi fardunya dalam berwudu adalah mengusap sebagian kepala, misalkan kita ingin berwudu, ya fardunya adalah hanya sebagian, boleh sedikit. Nah, disunnahkan semua bagian kepala. Ya, otomatis ketika kita melakukan sunnah dalam wudu, ya semuanya, maka otomatis juga itu akan terkena yang wajibnya. Ya, wa mashul udhunaini zahirima wa babatinihima. Selanjutnya, sunnah dari berwudu adalah mengusap kedua telinga, baik zahirnya, ya, artinya luarnya, wa batinihima, ataupun dalam telinga sini. Jadi sunnahkan untuk mengusapkan telinga zahir dan batinnya bimain, jadi dengan air yang baru. Ya, jadi nggak boleh begini ya, kebanyakan orang ketika mengusap kedua telinga itu menggunakan air yang dari kepala. Misalkan diambil air seperti ini, lanjut ya diusap kepala, langsung begini. Nah, ini tidak dapat sunnah mengusap telinga, karena keterangan aja bimain jadi dengan air yang baru. Ya, jadi kepala, baru ambil air lagi telinga. Ya, seperti itu yang benar. Lanjut, wa taqlilul jenggot yang tebal, wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan juga menyela-nyela jemari kaki ataupun jemari tangan. Ya, selanjutnya adalah menyela jenggot yang tebal. Jadi kalau ada jenggot yang tebal, wajibnya itu kan hanya diusap
luarnya saja, tetapi disunahkan juga menyela-nyela. Ya, jadi ketika wajah seperti ini, ya wajah kita usap, kemudian jenggot tebal, jadi disunahkan untuk menyela-nyelanya. Ya, jari tangan kita atau jari-jari kaki. Taqdimul yumna alal yusra, selanjutnya sunnah dari berwudu adalah taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Misalkan kita disunnah mencuci tangan kita, maka disunahkan yang kanan dulu ataupun yang kiri. Bagaimana kalau kita langsung kedua-duanya mencucinya tangan? Boleh nggak? Sah nggak wudunya? Tetap sah. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Atau misalkan yang kiri dulu, baru yang kanan. Sah tetap. Wa taharatu salasan yang ke-9 adalah bersuci sebanyak 3 kali. Ya, dari telapak tangan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kumur-kumur, ya, istinsyak, mencuci wajah, tangan sampai selesai, itu disunahkan sebanyak 3 kali. Wal muwalatu, dan terakhir sunnah dari berwudu adalah menyambung, ya, atau kalau kata orang Sunda tuli-tuli. Ya, terus menerus, tidak boleh terpisah. Misalkan gini, ya, dari satu keran, ya, kita berwudu dari bismillahirrahmanirrahim, telapak tangan, terus kumur-kumur, tiba-tiba kita pindah ke keran sebelah, jadi jeda. Apakah sholatnya wudunya sah? Tetap sah kalau fardunya terpenuhi. Tetapi sunnahnya terus menerus, tersambung, tidak boleh terputus. Ya, kalau terputus maka hilang pahala sunnahnya. Wah, ya. Sekali lagi kesimpulan ngaji fikih kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi sunnah dari berwudu itu ada 10. Pertama, atasmiyatu, membaca bismillah, paling sedikit bismillah, dan sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, di awal kita berwudu, biasanya kita mencucinya saat kita mencuci kedua telapak tangan kita. Ya. Wa ghuslu kafaini qabla idkhalihima al-ina'a. Selanjutnya yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah. Madmadatu, yang ketiga adalah madmadah, yakni berkumur-kumur. Istinsyaku, yang keempat adalah istinsyak, yakni menghirup air, ya, ke dalam hidung melalui lubang hidung, kemudian mengeluarkannya kembali, itu sebutnya istinsyak. Ya, mashu jami'i ra'si, yang kelima adalah mengusap seluruh bagian kepala. Mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima injadidin, yang keenam yakni mengusap kedua telinga, baik zahirnya, di luarnya atau di dalamnya, bima ijadidin, dengan air yang baru. Ya, wa takhlilul lihiyati al-kasati wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan yang selanjutnya mengusap atau menyela jenggot yang tebal dan menyela jari-jari tangan serta jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna al yusra, selanjutnya yang nomor 8 yakni mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa taharatu salasan, yang ke-9 adalah bersuci sebanyak 3 kali. Al muwalatu, dan yang terakhir atau nomor 10 adalah berkelanjutan atau terus menerus.